Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11 IPA 1 dan kelas 11 IPA 2 Madrasah Aliyah Al-Imaro, sebelum kita masuk pembelajaran online hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian absen terlebih dahulu. Absennya bisa kalian cantumkan di kolom komentar, tulis nama kalian, nama lengkap kalian, dan berikan keterangan kelasnya kalian kelas berapa. Terima kasih. Pembahasan kali ini yaitu tentang sistem gerak ya. Sistem gerak kali ini yang kita bahas tentang otot, karena sistem gerak rangkanya sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sistem gerak otot ini di awal materi juga Ibu pernah singgung tentang otot ya. Otot ya merupakan sebuah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia ataupun hewan. Kemudian fungsinya sebagai alat gerak aktif ya, yang menggerakkan tulang. Kalau kemarin tulang ataupun rangka itu merupakan alat gerak pasif ya. Otot ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Yang masing-masing klasifikasi otot tersebut nanti kita bahas satu persatu. Nah, otot ini menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Yang dimaksud adalah otot ini mengakibatkan makhluk hidup itu bergerak dan organ dalam yang ada di dalam makhluk hidup itu pun bisa bergerak, seperti itu. Sebelum Ibu menjelaskan klasifikasi otot, Ibu mau menjelaskan tentang sifat kerja otot. Otot ini dibagi menjadi 2 ya, berdasarkan tujuan kerjanya. Ya, pertama ada otot antagonis, yang kedua ada otot sinergis. Otot antagonis kalian bisa lihat pada gambar ya, yaitu 2 otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Contohnya ada pada tangan kita ketika ditekuk ya, atau diluruskan. Ketika ditekuk ya, untuk mengangkat lengan bawah otot bisep berkontraksi dan otot tricepnya berelaksasi. Tetapi ketika pada saat tangan kita diluruskan atau diturunkan lengan kita, otot tricep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Seperti itu. Kemudian kalau untuk otot sinergis, yaitu 2 otot atau lebih yang bekerja sama-sama ya, bekerja bersama-sama, mengerut dan berkontraksi dengan tujuan yang sama. Apabila otot berkontraksi, maka otot akan menarik tulang yang dilekatinya, sehingga tulang tersebut bergerak pada sendi yang dimilikinya. Kayak gitu. Jadi seirama, seperti itu. Masuk pada pembahasan klasifikasi otot ya, atau macam-macam otot yang Ibu sudah tadi sebutkan di awal. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ya, otot lurik. Yang pertama kita bahas otot lurik. Otot lurik ini bekerja di bawah saraf sadar atau nama lainnya volunteer ya. Otot lurik ini juga nama lainnya adalah otot rangka, karena bagian otot lurik ini selalu menyelimuti dan melekat pada rangka. Otot lurik ini juga sebagian besar mendominasi pada makhluk hidup vertebrata atau bertulang belakang ya. Cepat menanggapi rangsang, inti lebih dari 1 dan terletak di tepi sel, mengandung serabut otot ya, terdapat pada organ luar. Organ-organ yang ada di luar tubuh kita itu dilapisi oleh otot lurik. Seperti itu. Kemudian kedua, otot polos. Otot polos ini bekerja di bawah saraf tidak sadar ya, kebalikannya tadi. Jadi
dia bekerja pada saraf tidak sadar atau nama lainnya involuntar, lambat menanggapi rangsang, inti satu dan terletak di tengah inti selnya ya. Kemudian otot ini banyak dijumpai pada organ-organ dalam. Jadi seperti lambung, usus, hati, ginjal, ya. Itu semuanya ada pada terlapisi oleh otot polos seperti itu. Kemudian ada otot jantung. Namanya juga otot jantung. Jadi pasti otot jantung ini hanya berada di jantung. Otot jantung ini bekerja di bawah saraf tidak sadar atau involuntar, lambat menanggapi rangsa, inti satu atau lebih dari satu, ya. Kenapa otot polos dan otot jantung ini bekerja di bawah saraf tidak sadar? Karena pergerakan lambung dan pergerakan jantung terutama itu tidak diperintah dulu sama otak kita seperti itu. Kayak jantung ya, kayak jantung itu nggak bisa yang kita berpikir keras dulu untuk ayo bergerak 10 menit terus baru bergerak jantungnya, ya. Tidak seperti itu. Makanya bergerak pada syaraf tidak sadar. Nah, ini ada tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalian bisa baca yang tadi sudah Ibu sebutkan, ya. Itu perbedaan dari klasifikasi 3 macam otot. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Baik, kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Untuk diskusi, ya, share dan ataupun pertanyaan kita sharing nanti di grup WhatsApp. Sebelum Ibu informasikan untuk tugas tentang materi ini, bisa kalian klik subscribe dan loncengnya ya. Kemudian kalian bisa lihat di deskripsi, di situ ada tugas lewat Google Form, ya. Ada pertanyaan tentang kalian disuruh untuk menyebutkan kelainan pada sistem gerak berupa otot, kemudian penanganannya seperti apa, ya. Sebutkan 5 kelainan pada otot dan penanganannya seperti apa. Jawab via Google Form, linknya sudah ada di deskripsi video di bawah ini, ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.